قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sesi yang ke-9 dari hari ketiga untuk daurah kita Firqatun Najiyah jilid yang ketiga. Sekarang kita lihat, kan tadi ada berdiri yang dilarang. Syaratnya 3, dia suka, kemudian ingin dihormati tujuannya, yang ketiga dengan cara berdiri. Nah sekarang apa saja berdiri yang tidak masalah, bahkan di sini dianjurkan. Dibaca. Berdiri yang dianjurkan. Banyak hadis sahih dan praktek para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri untuk menyambut orang yang baru datang. Mari kita perhatikan hadis-hadis berikut. 1. Rasulullah SAW berdiri untuk menyambut putrinya Fatimah bila dia datang berkunjung ke rumah beliau, dan dia pun akan berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW bila beliau datang berkunjung ke rumahnya. Berdiri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan putrinya itu adalah berdiri untuk menyambut tamu. Hal itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Tentu yang dibolehkan berdiri menyambut tamu itu hanyalah si pemilik rumahnya. Nah ya, berarti yang pertama untuk menyambut tamu. Masih boleh atau tidak? Masih boleh. Tamu datang, dia ucapkan salam, juga salamnya disambut dia, kemudian diajak duduk, kemudian dilayani sebagaimana urf kebiasaan masyarakat masing-masing tempat. Kalau ada makanan, adab yang paling baik, makanan itu didekatkan. Faqarrabahu ilaihim. Kalau Nabi Ibrahim itu menyikapi tamunya, ini minum itu jangan cuma taruh di meja gitu, namun dekatkan pada tamunya. Faqarrabahu ilaihim. Ia dekatkan ini makanan yang disajikan kepada tamunya. Ayo silakan makan. Itu lebih merasa dilayani. Istilahnya itu full service. Lebih merasa dilayani daripada cuma monggo silahkan gitu. Oh jauh sekali tuh, pergi ambil lagi di sana, bawa lagi ke mejanya gitu. Beda nggak? Nah, antum dia tadi mau kasih, monggo mas ini mas, mas negara ini silahkan gitu. Ya, lebih bagus yang mana lagi yang didekatkan tadi. Makanannya didekatkan pada tamunya. Nah itu kalau beberapa akhlak dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyambut tamunya. Nah, jadi yang pertama yang masih dibolehkan menyambut tamu. Terus Hadis kedua, berdirilah kalian untuk memberi pertolongan kepada pemimpin kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, kemudian turunkanlah dia. Hadis tersebut muncul berkenaan dengan Sa'ad, pemimpin kaum Ansor yang waktu itu terluka, yang dalam kondisi seperti itu diminta oleh Rasulullah SAW memberi keputusan hukum dalam perkara orang Yahudi. Lalu Sa'ad pun mengendarai khimar atau keledai. Ketika sampai di tempat tujuan, Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor, berdirilah untuk memberi pertolongan kepada pemimpin kalian dan turunkanlah. Berdiri dalam kondisi seperti itu jelas dianjurkan, karena memang diperlukan untuk menolong Sa'ad, pemimpin para sahabat Ansor yang waktu itu terluka, yaitu menolongnya untuk turun dari punggung khimar agar tidak terjatuh. Rasulullah SAW sendiri tidak ikut berdiri. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik masuk masjid, sedangkan para sahabat lainnya sedang duduk-duduk. Melihat Ka'ab masuk, salah seorang sahabat yang bernama Tolha berdiri, lalu berlari-lari kecil bergegas untuk memberi kabar gembira lantaran tobatnya diterima oleh Allah. Sebelumnya dia dikucilkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena tidak ikut berperang.
Berdiri semacam itu diperbolehkan karena untuk memberi kabar gembira kepada orang yang sedang merasakan kesedihan, yaitu menyampaikan kabar kalau taubatnya telah diterima oleh Allah. Berdiri untuk menyambut orang yang baru datang dari perjalanan jauh seraya memeluknya juga diperbolehkan. Nah, lihat, berarti yang masih dibolehkan tadi menyambut tamu. Terus yang kedua, Kabar gembira. apa? Menolong. Yang ketiga, beri kabar gembira. Dilihat tuh baru datang, terus dia baru nikah aja, pengantin anyar berarti. Masya Allah, sahibku, temanku, wah luar biasa kamu nikah gitu. Iya kan? Nah, walaupun dia belum nikah, dia tahan perasaan. Aduh, kena lagi. Oh, temannya itu sudah nikah, padahal ini lebih muda dari dia sebenarnya. Namun dia pura-pura, bukan pura-pura sih, kasihan aja dia sebenarnya. Wah lah, gitu tapi aduh, kapan saya ini ya? Kalau ada yang baru datang, ada berita gembira yang mau disampaikan, boleh tadi duduk kemudian berdiri untuk menyambutnya karena ingin menyampaikan berita gembira, menyampaikan perasaan gembiranya juga karena lihat temannya atau sahabatnya itu mendapatkan kebahagiaan. Terus kalau kita perhatikan hadis-hadis yang membolehkan berdiri kepada seseorang adalah dengan lafal, sedangkan hadis-hadis yang melarangnya adalah menggunakan lafal lahu. Ada perbedaan yang sangat jauh antara kedua lafal tersebut. Berarti bergegas menuju seseorang untuk menolong atau untuk menyambut dan memuliakannya. Sedangkan artinya ialah berdiri di tempat untuk mengagungkan seseorang. nah lihat, coba lihat tadi kalimatnya kumu ila sayyidikum. Sedangkan hadis-hadis yang melarang itu pakai kumu lahu, memakai lahu. Coba lihat yang kalimat sebelumnya dalam hadis. Kalau kita bawa tadi ayat masalah nasu lahu kiaman, pakai lahu. Kalau tadi pakai li, beda. Kalau kumu ila itu berarti menyambut. Ya, kumu ila berarti menyambut. Namun kalau pakai lahu itu artinya berdiri untuk menghormati. Yang terlarang berarti yang mana? Kumu ila atau kumu lahu? Kumu lahu. Atau tadi ada koma ilaihi atau koma ila, ini menyambut. Kalau koma lahu, ya ini untuk mengagungkan seseorang. Jadi dari sisi bahasa saja bisa terbedakan. Maka itulah urgensinya pelajari bahasa Arab. Itu ada kalimat yang ini berbeda dari sisi kata, sudah punya makna yang berbeda. Kadang para ulama membedakan ini maksud sedikit kecil, sedikit besar juga dari sisi bahasa pula. Ya. Kalau kalimatnya misalnya yang kemarin kita sebut man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka ia telah berbuat syirik. Itu berbeda lagi dengan kalimat yang lainnya pakai kata syirik juga. Kalau faqad asyrak, ini para ulama hukumnya nanti syirik asghar. Ada lafaz yang lainnya beda dengan itu. Maka dari sisi bahasa saja sudah bisa membedakan. Maka itu juga jadi dalil pentingnya belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam. Sesi ke berapa ini? 9 selesai. Kita lanjut lagi nanti bahasan ke-48.